Nama saya Muhammad Hamim, umur 25 tahun. Alamat saya Dusun Jimus, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates. Saya memulai tahun 2018. Awal mulanya saya melihat banyak sekali tempurung kelapa yang hanya dibuat arang. Karena kebetulan orang tua saya juga jualan kelapa, dan setiap hari saya melihatnya hanya untuk jadi arang. Jadi saya inisiatif mencari-cari olahan apa yang bisa dimanfaatkan dari batok kelapa selain arang yang lebih bernilai jual. Saya iseng-iseng melihat sosial media, kemudian saya mencobanya membuat mulai dari mangkok awal itu, juga gantungan kunci dari tempurung kelapa. Dan saya iseng-iseng memposting di sosial media, ternyata mendapat respon yang cukup bagus. Jadi awal dari situ saya mulai mengembangkan model-model lain yang dari tempurung kelapa tadi. Perkembangan alhamdulillah sudah sangat banyak. Awal mula hanya memakai mesin gerinda dan bertangan saja, dan sekarang alhamdulillah lebih lengkap daripada yang dulu. Untuk sekarang yang sering di Jakarta, Jogja, Jember, Aceh, Surabaya. Dan paling jauh dulu pernah sampai ke Hong Kong. Kebetulan saya ada teman, beliau TKW, jadi pemasaran lewat teman saya itu. Untuk sekarang lebih banyak di online. Di offline mungkin untuk mempunyai toko perlu mengeluarkan uang lebih untuk biaya sewa toko, untuk gaji karyawan, dan lain-lain. Untuk omset yang pernah tercatat sampai sekarang ini rata-rata 30 jutaan per bulan. Alhamdulillah dengan adanya dinas sangat membantu para UKM kecil seperti kami, terutama di bidang pemasaran. Awalnya dulu sebelum digandeng dinas, pasar saya lebih banyak ke lokalan saja. Tapi setelah digandeng dinas dan sering diajak pameran di luar kota seperti Surabaya, Jogja, Jakarta, sampai pernah ke Bali juga, alhamdulillah pasar lebih luas juga dan lebih banyak dikenal di banyak daerah. Terima kasih kepada dinas-dinas terkait yang telah banyak membantu UKM, terutama Mas Bob, Mas Dito, yang sangat mendukung dan sangat mensupport UKM lokal untuk bisa maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ana Mustafa.
umur 35 tahun, alamat usaha Dusun Suro, Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen. Untuk usaha namanya Tenun Basro. Mulai berdiri 2015, mulai berdiri, tapi bukan di sini. Mulai di sini itu 3 tahun yang lalu. Ya, awal mulane ya kepingin punya usaha awal mula. Terus 2014 akhir niku kenal sama orang Arab, diajak kerjasama, bertahan sampai sekarang. Kalau sarung rata-rata untuk sarung goyor itu rata-rata hampir sama rata-rata. Kalau untuk kain, produk saya itu punya ciri khas itu di timbul dan songket. Pasar penjualan kalau untuk sarung goyor itu di Gresik, di Solo, dan yang terbaru ini di Magelang sama Nganjuk. Tetap lewat offline, tapi rata-rata untuk orang yang kenal itu dari online langsung ke sini. Untuk peran Dinas Kopusmik di bidang usaha kami itu di pemasaran dan tambah relasi. Untuk pemasarannya sendiri bisa meningkat minimal 30%, terkadang lebih. Kalau untuk produksi belum, lebih ke pemasaran. Perbedaan ada di relasi. Ya, relasi kan semakin bertambah relasi, otomatis pesanan semakin bertambah. Sebelumnya kan relasinya hanya tertentu sebelum digandeng Dinas Kopusmik. Untuk kendala di usaha kami saat ini selain modal, kendalanya itu kesulitan perekrutan karyawan. Karena di lingkungan kami masih belum banyak yang mahir tentang tenun menenun. Harapannya diadakan pelatihan untuk memperkenalkan tenun di masyarakat lingkungan kami. Perkenalkan, nama saya Andri Susanto,
owner dari Lapis Tugu Kediri. Usia saya 32 tahun, lahir di Kediri 4 Mei 1991. Alamat usaha saya ada di Dusun Pucung Anyar, Desa Bedali, Kecamatan Ngancar. Usaha saya Lapis Tugu Kediri ada sejak tahun 2021, tepatnya 10 Januari. Motivasi usaha saya itu karena pengen punya usaha sendiri. Dari jualan kue yang awalnya dari cuma 10 box, 30 box hingga sekarang menjadi bisa sampai 300 sampai 400 box per harinya. Untuk kendala kami saat ini pencarian SDM untuk produksi kami. Kalau selama ini kan kita mengandalkan saya sendiri untuk produksi, tapi sekarang karena saya harus memproduksi dalam jumlah banyak, sehingga kita harus mempunyai karyawan yang rata-rata karyawan ini tidak berkeinginan untuk di bagian produksi, tetapi di bagian lainnya. Karena terkendala itu, kita kebanyakan biasanya untuk cari bagian produksi sering terkendala. Untuk lapis kukus Tugu Kediri sendiri berbeda dengan lapis kukus yang lain, baik dari brandnya, terus varian rasanya pun kita lebih mengutamakan produk-produk atau bahan-bahan yang premium, lalu benar-benar hasil dari Kabupaten Kediri itu sendiri. Untuk proses pemasaran kami sudah menjangkau beberapa wilayah di luar Kediri, misalnya ada di Bojonegoro, ada di Magetan, ada di Madiun, ada di Nganjuk, hampir semua ada, termasuk di Tulungagung, Blitar ada. Cuman karena ada terkendala beberapa pengiriman, jadi biasanya di beberapa wilayah itu belum bisa maksimal untuk tersedianya produk kami. Sedangkan untuk penjualan kami biasanya lebih ke online untuk by ordernya, tapi untuk pengambilan produk dan untuk pembelian langsung by offline itu juga bisa langsung datang ke outlet-outlet terdekat atau ke mitra-mitra terdekat dari Lapis Tugu Kediri. Untuk omset setiap harinya kita memproduksi sekitar 300 sampai 400, bahkan kadang kalau kita di weekend atau di hari-hari besar kita bisa memproduksi sekitar 500-an box per hari. Dari berbagai varian rasa mungkin bisa ya sekitar 500-an kalau weekend. Dari dinas terkait, dari dinas Kopusmik itu membantu berupa biasanya pelatihan, ada pengembangan usaha. Kalau dari Lapis Tugu Kediri sendiri itu lebih ke pelatihan digital marketing. Dari dulunya kita itu penjualan tidak menjangkau dari beberapa wilayah, dari dinas Kopusmik memberikan pelatihan berupa pelatihan digital marketing, kita bisa menjangkau beberapa wilayah termasuk dari Magetan sama Bojonegoro. Perbedaannya ada di omset sih sebenarnya. Kalau omset itu dulunya kalau kita itu lokalan, maksudnya kita melayani orderan di dalam kota, misal di kota Kediri saja paling cuma 100 sampai 200. Tapi kalau sudah menjangkau di luar kota, misal Nganjuk, misal di Magetan, bahkan kemarin ada tawaran kita di Bali itu dia sekali order bisa sampai 100 sampai 200 sekali kirim gitu. Jadi kalau kita melayani reseller dan outlet resmi kami di dalam kota itu sudah hampir 300, kalau kita akan kirim ke luar kota bisa sampai 500-600 satu harinya sekali kirim.
Nama saya Bu Binti Solika, alamat Daun Jatirjo, Banyakan. Umur saya 56 tahun. Kalau madu mongso itu biasanya kalau dulu itu adanya kan ada di kalau momen-momen tertentu, misalnya kayak lebaran, kayak nikahan. Tapi karena madu mongso itu ketahanannya bisa awet, jadi kita coba pasarkan online pertama itu. Jadi nggak usah nunggu lebaran ataupun nikahan, madu mongso bisa dinikmati setiap hari, dan kita pun sudah ready setiap hari. Pertama itu online, tapi sekarang sudah offline pun juga. Pertama juga di wilayah Kediri ini. Kalau kendala sih sebenarnya ada, tapi saya kira usaha itu pasti ada kendala, dan itu bisa kita atasi. Misalnya kayak pekerja yang nggak masuk, tiba-tiba nggak masuk, atau bahan baku yang nggak konsisten, tapi selama ini masih bisa kita atasi. Kalaupun ada penurunan, biasanya itu terkait dengan bulan-bulan hajatan. Misalkan kalau orang Jawa itu nggak pakai bulan Suro atau apa itu biasanya agak menurun. Tapi kalau nanti pas ada momen liburan apa itu, pengunjung pasti tambah. Kalau luar negeri biasa, tapi ya nggak banyak yang kayak di Indonesia. Kalau luar negeri biasa, di Taiwan, di Hong Kong, buat oleh-oleh, atau ada keluarga yang di sana, ada kiriman dari sini. Itu karena madu mongso semak jenang ya, itu awet, biasa kirim ke sana. Yang pertama itu membantu proses perizinan, juga memberi wadah buat promosi, kayak ikut pameran. Kita bisa mengikuti dan itu bisa menambah relasi di usaha kami. Kalau sebelumnya mungkin kita belum bisa memasarkan yang lebih jauh ya, tapi sesudah digandeng dengan dinas, kita bisa tambah lebih luas lagi pemasarannya. Terima kasih buat Mas Bub yang sudah memperhatikan UMKM di wilayah kami, sehingga usaha kami tambah maju. Terima kasih. Pengembangan UMKM di Kabupaten Kediri ini memang ada arahan dari Mas Bupati. Yang pertama terkait dengan penumbuhan wirausaha baru. Kita tahu bahwa di Kabupaten Kediri ini banyak lulusan SMA, SMK maupun S1 yang membutuhkan pekerjaan. Ini kita berikan pendampingan mulai dari produksi barang, pengemasan, dan juga pemasaran secara intensif. Pembinaan UMKM yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan maupun pendampingan. Implementasinya yaitu yang pertama peningkatan SDM UMKM. Kami memberikan pelatihan
kepada UMKM, mulai dari analisa usaha, pengelolaan keuangan. Kami juga memberikan fasilitas pemasaran kepada UMKM. Yang ketiga, kami memfasilitasi terkait dengan surat edar BPOM, halal, merek, dan juga legalitas usaha, NIB, dan juga PIRT untuk makanan dan minuman. Mari kita membangun sinergi antara UMKM dan koperasi, antar UMKM, antara UMKM dan pemerintah Kabupaten Kediri, serta UMKM dengan stakeholder yang lainnya untuk membangun dan mewujudkan UMKM Kabupaten Kediri yang berdaya dan berbudaya.